Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu senantiasa kita sanjungkan atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 11 SMK, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan hormat dan sayang pada orang tua dan guru. Marilah kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Pembahasannya meliputi 1. Pentingnya hormat dan patuh pada orang tua dan guru, yaitu cara berbakti kepada orang tua dan hikmah pada orang tua. Yang kedua, pentingnya hormat dan patuh pada guru, cara berbakti pada guru, hikmah berbakti pada guru. Yang pertama, pentingnya hormat dan patuh pada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahuma uff fala takun lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya wallahu a'lam bishawab, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana isi kandungan dari ayat tersebut? Di antaranya adalah yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya uff atau ah, fala taqul lahuma uff. Kemudian berikutnya, jangan membentak keduanya, wala tanharhuma. Yang ketiga, kita disuruh bertutur kata dengan perkataan yang baik, wa qul lahuma qawlan karima. Yang keempat, disuruh merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan selalu mendoakan orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Berbakti kepada kedua orang tua dalam bahasa agama biasa disebut dengan birrul walidain. Itu juga disuruh atau diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abdullah radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Anak sekalian yang berbahagia, menurut Imam An-Nawawi, birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Lalu menurut Imam Az-Zahabi, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu 1. Mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. 2. Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. 3. Membantu orang tua atau menolongnya apabila mereka membutuhkan. Kemudian kaitan antara ketauhidan dan beribadah dengan hormat dan patuh pada orang tua adalah bahwa perilaku hormat pada orang tua dan guru sangat berkaitan dengan ketauhidan. Apabila ibadah seorang itu berkualitas baik, maka ibadahnya yang baik itu akan selalu patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Hal ini karena dalam Islam berbakti kepada orang tua dan guru merupakan salah satu perintah Allah yang diperintahkan dan termasuk dalam satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hukum berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain dalam Islam adalah wajib atau fardu kifayah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan dosa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lalu cara berbakti kepada orang tua bagaimana? Yang pertama, ini jika orang tua masih hidup, maka melaksanakan nasihat perintah yang baik dari keduanya. 2. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, serta berhalus kata dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Yang kelima, minta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Lalu bagaimana bila orang tua sudah meninggal atau sudah wafat? Cara berbaktinya adalah yang pertama, merawat jenazah dengan cara mandikan, mengafankan, mensolatkan dan menguburkannya. Kemudian melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adam, utang atau perjanjian yang ditinggalkannya. Lalu melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji keduanya. Kemudian mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosanya. Dan yang kelima, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekat. Anak-anakku, adapun hikmahnya dari berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang dialami. Yang ketiga, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho. Sebagaimana hadis, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka keduanya.
Lalu berbakti kepada kedua orang tua juga akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dan berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hikmah dari berbakti kepada orang tua. Kita lanjutkan pada penjelasan yang kedua tentang pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Fatir ayat 28. Anak-anakku, kita lanjutkan pada cara berbakti kepada guru. 1. Menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan bagi kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. 4. Memuliakan guru dan sahabat karib guru. Yang kelima, mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Yang keenam, mengagungkan guru dengan meyakini kesempurnaan ilmunya, tidak boleh berhenti menghormati guru. 7. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. 8. Sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru, berusaha memaafkan, turut mendoakan keselamatan guru. Yang 9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. 10. Sopan ketika berhadapan dengan guru. 11. Tidak berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru sedang berbicara. Dan yang ke-12, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Selanjutnya adalah yang terakhir, hikmah berbakti kepada guru, yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru dan akan bawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Demikianlah penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi teori belaka, tapi dapat dipraktikkan. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.